Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami' dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali taklim kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan selalu kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan rizki yang berkah dan berlimpah, keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana bis salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summa allazi yalunahum summa allazi yalunahum. Diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu an, di mana dia berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana, itu memegang pundak-pundak kami bis sholati ketika hendak sholat berjamaah. Wa yaqulu, dan Nabi sambil bersabda, istawu wala takhtalifu. Istawu, luruskanlah sab-sab kalian, wala takhtalifu, dan janganlah kalian
bercerai-berai. Ini salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun kita yang menjadi imam, agar sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam ini hendaknya memperhatikan saf atau barisan makmum. Kalau dalam hadis ini dijelaskan Nabi itu sampai memegang pundak-pundak kami. Yamsahu manakibana ayyusawwiha biyadihil karimah. Artinya Nabi memegang pundak-pundak kami dengan tangannya yang mulia untuk meratakan saf atau barisan sholat. Wa yaqulu, sambil Nabi bersabda, istawu wala tahtalifu, luruskanlah saf-saf kalian dan janganlah tahtalifu, bercerai-berai, maksudnya berantakan. Jangan ada yang barisannya pundaknya lebih ke depan, ada yang lebih mundur ke belakang, harus rata. Nah, ini ada penjelasan di dalam kitab syarah hadis ini, annal imama ijastawa supupa bil yadi yusannu lahu ayyaqulu ma jukira wa jama'ahu sallallahu alaihi wasallam bainal fi'li wal qawli. Hadis ini menunjukkan anjuran kepada seorang imam untuk meratakan, meluruskan, menganjurkan untuk meluruskan saf-saf. Bil yadi, baik itu dengan tangannya, dengan perbuatannya, au biqauli, atau dengan ucapannya. Wa jama'a sallallahu alaihi wasallam bainal fi'li wal qawli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara perbuatan dan ucapan, tidak sekedar menganjurkan lewat mulut. Sama Nabi pundaknya dipegang-pegang itu sahabat biar rata. Wa iktisaruhu 'alal qawli faqat, paling tidak seorang imam itu memperhatikan saf makmum itu dengan qaul, ucapan. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Wala tahtalifu, dan jangan kalian bercerai-berai, maksudnya berantakan. Enggak lurus, enggak rata, renggang. Kenapa? Patah talifa qulubukum, maka Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Jadi persoalan orang untuk meratakan saf dalam sholat berjamaah ini bukan sekedar untuk menyempurnakan nilai pahala sholat berjamaah itu sendiri, tetapi juga ini berkaitan dengan persatuan dan kesatuan umat. Artinya apa? Kalau kita punya kesadaran masing-masing sebagai seorang makmum untuk meratakan barisan kita dengan melihat sebelah kanan dan sebelah kiri kita, lalu kita sesuaikan agar barisan itu rata. Dan jika semua orang punya kesadaran seperti itu, maka hati-hatinya ini akan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah perdamaian. Kenapa? Nabi bilang kalau kita udah cuek, enggak peduli dengan barisan saf,
berarti kita juga udah nggak peduli dengan di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Bercerai-berai. Ini urusan meratakan saf mungkin selama ini kita anggap sepele, enteng, remeh. Tapi ini nilainya sangat menentukan. Pertama juga terkait dengan kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kita sempurna, di mana kita semua imam dan makmum punya kesadaran masing-masing. Nah ini akan sempurna nilai pahalanya. Karena Nabi bilang sholatul jamaati khairum min sholatil fajji bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendiri, bedanya 1 dibanding 27. Kita sholat, walaupun ahlul Quran, bacaan Quran kita mantap, fasih, baik dari sisi makhraj ataupun tajwid, pemahaman kita tentang Quran juga mantap. Ilmu tentang sholat kita juga mantap. Tapi kita sholatnya sendiri, kalah sama orang yang baru mu'alaf, yang baru belajar sholat atau baru paham sholat. Kalau dia melaksanakannya dengan berjamaah. Makanya inilah untungnya sholat berjamaah. Walaupun kita belum sempurna bacaan kita, kalau kita bermakmum sama imam, udah ditanggung beres. Ibarat orang naik mobil, kita masuk ke mobil tidur, pokoknya nggak masalah. Yang penting sampai. Kenapa? Supir yang nanggung. Tapi kalau kita sholat sendiri, apalagi bacaan kita nggak jelas. Nah ini bisa jadi sholat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu begitu sangat memperhatikan barisan saf dalam sholat berjamaah. Bahkan zaman sahabat Umar ketika beliau jadi khalifah, itu Umar bin Khattab kalau dia ngelihat barisan itu, barisan sholat berjamaah, beliau sambil megang cambuk. Siapa yang barisannya berantakan dicambuk sama Umar. Artinya apa? Ini perkara orang meluruskan barisan dalam sholat berjamaah sesuatu yang penting. Walaupun hukumnya sunnah. Kenapa ini mengatur disiplin hidup kita? Kemarin saya sampaikan ketika baca hadis yang pertama dalam bab ini. Kalau kita mau ngelihat miniatur kehidupan sosial bermasyarakat dalam kehidupan manusia, itu kita lihat gambarannya ada di dalam sholat berjamaah. Seorang imam yang notabene adalah pemimpin, selama dia masih benar, wajib diikutin. Dan makmum wajib ngikutin pemimpinnya, selama dia masih benar. Tapi kalau imam batal, kentut atau apa, dia harus tahu diri, mundur. Seorang pemimpin kalau udah nggak layak, udah nggak bisa menjalankan roda pemerintahan, yang ada justru carut marut, mundur. Diganti sama imam yang baru. Itu dalam sholat berjamaah begitu. Ini mah pemimpin udah, saya bilang udah bukan kentut lagi, udah berak-berak, tapi tetap aja nggak mau mundur. Coba orang imam nggak mau, dia kalau kentut dia nggak mundur.
dia harus nanggung dosa, harus nanggung sholat orang yang ikut bersamanya. Pemimpin kalau dia udah nggak layak jadi pemimpin, dia paksakan tetap jadi pemimpin, dia akan tanggung dosa seluruh rakyatnya. Gitu. Jadi filosofi kehidupan sosial bermasyarakat itu tergambar dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah kata Nabi, liyalini ay liyuqarribani, yang dekat berada persis di belakangku, maksudnya di belakang imam. Kan Nabi kalau sholat selalu pasti jadi imam. Ulul ahlami wan nuha, yaitu orang yang sudah tua dan punya keutamaan. Maksudnya di belakang imam itu adalah orang yang punya keutamaan tentang ilmu sholat, yang paham tentang ilmu sholat, paham tentang Al-Quran, paham tentang sunnah Rasulullah. Nabi yang merintai. Liyalini ay liyuqarribani, hendaknya yang dekat dariku, maksud di belakang persis, ulul ahlam, orang yang lebih dewasa dan punya keutamaan. Ini kan kita membahas tentang bab menghormati orang yang berilmu dan orang yang lebih tua dari kita. Jadi kita harus memposisikan orang yang di belakang imam itu adalah orang yang memang biasa jadi imam juga. Kan biasanya di masjid ini ada ketetapan imam rawatib, imam badal. Nah kalau imam rawatib maju, imam tetap. Nah imam badalnya, imam penggantinya itu ada di belakang. Kenapa Nabi bukan hendak memilah-milih orang dalam sholat berjamaah, tapi ini sebagai tanggung jawab syariat. Seandainya sewaktu-waktu terjadi imam batal, kan yang gantiin yang dekat yang ada di belakang. Nggak mungkin yang ada di belakang imam, nggak mungkin yang ada jauh di belakang. Jangan orang baru belajar sholat atau mu'allaf berada di belakang imam, begitu imam batal dia keder bingung. Tapi justru yang biasa ngimamin ada di belakang. Pamannya dia sengaja, saya di belakang aja biar kelihatan tawadu. Itu bukan tawadu. Itu berarti orang yang tidak punya tanggung jawab syariat. Kalau dalam satu struktural DKM sudah menetapkan imam tetap, imam pengganti, nah ini yang ditunjuk sebagai imam-imam ini harus di depan. Jadi ini bukan masalah tawadu atau bukan, tapi ini menyangkut tanggung jawab syariat. Jadi kalau nanti imam batal, nah itu yang belakang udah siap. Nah sekaligus ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang yang punya kelebihan ilmu dan usia. Jadi Nabi ini mengajarkan adab agar kita mengedepankan orang yang lebih berilmu dan orang yang lebih tua. Summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Kemudian setelahnya, maksudnya ada urutannya. Nih yang bacaan Qur'annya, hafalannya bagus banyak, dia paling depan. Terus yang mendekati, terus
Jadi Islam itu menata begitu indah tatanan orang beribadah, yang ini bisa menjadi contoh dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi kita diajarkan untuk menghormati orang yang punya keutamaan tentang Al-Quran, Sunnah, ilmu-ilmu sholat, dan orang yang lebih tua dari kita. Ada satu hadis lain, riwayat lain, Nabi bilang, aqimus sufufa wa haju bainal manakib wa syuddul khalala wa la tajaru farjan lisyayatin. Luruskanlah saf-saf kalian, wahaju bainal manakib, dan ratakanlah pundak-pundak kalian. Nih dua hadis tadi, dua hadis riwayat yang berbeda dalam urusan memperhatikan, meluruskan saf dalam sholat berjamaah. Itu ukurannya, standarnya manakib. Apa nih? Pundak, bukan sebatas kaki doang. Kan ada orang yang prinsipnya lurusnya saf itu kaki, sampai ada orang sholat ngejar-ngejar kaki orang, nguber-nguber kaki. Jadi yang paling utama standarnya itu adalah manakib, pundak. Wasyuddul khalala, dan rapatkan, wala tajaru parojatin lisyayatin, jangan kasih celah untuk setan masuk. Jadi kalau kita sholat nih, jadi jamaah barisannya pada renggang, udah pada bengkok-bengkok kagak lurus, pada renggang, itu setan gampang masuk. Berada di celah-celah antara orang yang sholat berjamaah. Setan itu selalu berusaha mencari celah untuk menggoda orang yang sholat. Makanya kata Nabi, tutup celah itu dengan cara apa? Rapetin. Ukuran standarnya apa? Pundak. Disempurnakan dengan kaki. Ini bahasa hadis. Waman wasola sopan wasolahullah. Siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung rahmatnya. Nih, urusan kesadaran kita untuk tertib menyesuaikan barisan sebagai seorang makmum, ini bukan sebatas kesempurnaan sholat, bukan juga sebatas kita mengasih, jangan mencegah setan masuk, tapi ini juga ada urusan rahmat. Man wasola sopan wasolahullah. Siapa yang menyambung saf, maksudnya merapatkan. Wah, ada yang renggang, dia rapetin. Wasolahullah, Allah akan sambung rahmat. Tapi sebaliknya kata Nabi, waman qata'a sopan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan saf salat berjamaah, Allah putuskan rahmatnya. Nah ini tadi yang kita anggap sesuatu yang sepele, remeh, ternyata ini punya pengaruh yang begitu luar biasa dalam urusan merapatkan dan meluruskan saf dalam sholat berjamaah. Makanya kita jangan pada renggang kalau sholat, terapetin. Pertama, untuk menutup celah setan masuk. Kedua, untuk menyempurnakan pahala sholat berjamaah. Ketiga, agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ada penjelasan di sini wa kariha li ma'mumin infiradun anis shaffi in wajada fihi sa'atun. Makruh bagi seorang makmum infiradun. Dia menjauhkan diri, memisahkan diri dari shaf. In wajada fihi sa'atun, padahal itu sa'atun masih luas. Artinya masih bisa kita masukin. Kita datang sholat berjamaah umpamanya belakangan imam masbuk. Itu di saf yang belakang masih bisa ada celah kita masuk. Tapi kita malah berdiri di belakang. Itu sholat kita dianggap makruh. Kalau kita ngikutin kajian fikih dalam kitab literatur fikih itu. Umumnya orang yang sengaja memisahkan diri dalam saf padahal dia bisa masuk. Makruh hukumnya. Kecuali kalau memang itu saf sudah sangat rapat, nggak bisa lagi ada celah buat masuk, baru kita di belakang. Itu pun ada lagi bahasannya. Apa? Setelah dia takbiratul ihram, dia tarik satu makmum yang di depan dengan cara dicolek. Kalau yang biasa ngaji dicolek, itu isyarat nemenin dia mundur. Ngerinya yang nggak pernah ngaji, ini bisa berantem nih. Ini orang lagu apa sih? Gue lagi sholat colek-colek. Nah itulah makanya. Jadi makruh kita memisahkan diri dalam saf di mana saf itu masih sa'atun luas. Wa iyyakum wa haisatil aswaq, dan hendaklah kata Nabi, iyyakum kalian hati-hati atau jauhkan wa haisatil aswaq, kebisingan dan situasi pasar. Maksudnya apa? Wahaisat kebisingan kita kalau lagi sholat berjamaah atau kita datang belakangan sholat berjamaah sudah berlangsung, jangan bikin ribut, jangan membuat kegaduhan. Kadang-kadang kita nguber sholat berjamaah karena udah ngerasa ketinggalan, lari dari rumah biar dapat rakaat sholat berjamaah. Begitu sampai di masjid, karena habis lari ngap-ngapan, ngos-ngosan, menimbulkan suara berisik. Atau kita berwudu, beberapa orang di tempat wudu mengundang keberisikan. Ini nggak boleh. Masjid jangan disamain sama pasar. Wal aswaq, dan situasi pasar. Maksudnya situasi pasar itu jadi dijelaskan di sini berantakan. Yang laki sama perempuan barisannya sama, anak-anak enggak ditata. Kan barisan saf itu pertama laki-laki, baru perempuan. Anak kecil tetap laki-laki di depan perempuan. Jadi maksudnya hindarkan situasi bising dan situasi pasar di dalam masjid. Artinya kita harus bisa menciptakan masjid itu ya masjid sesuaikan. Jangan kayak di pasar dalam urusan berisik kebisingan dan juga acak-acakannya jamaah dalam sholat berjamaah. Nah ini penting yang menjadi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammadin Sahl ibn Abi Khatmah qala,
Dan dikatakan namanya Abi Muhammad, yaitu Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari dari kalangan Madinah Ansor. Radhiyallahu anhu qala, dia bercerita, Intalaqa Abdullah bin Sahlin wa Muhaisah bin Mas'udin ila Khaybar. Intalaqa, pergi, berangkat, Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud ila Khaybar, menuju Khaybar. Di Khaybar itu perkampungan Yahudi yang ada di Madinah. Wahya yauma idzin sulhun, dan saat itu Khaybar penduduknya dengan penduduk Madinah, maksudnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa perdamaian. Artinya perundingan damai, karena Khaybar ini pernah diserang oleh Islam, oleh Rasulullah, karena mereka melakukan satu pelanggaran dalam perjanjian yang ada di dalam piagam Madinah. Setelah diserang, Khaybar ini kemudian hancur, dikalahkan oleh pasukan Islam, maka kemudian terjadilah sulhun, perdamaian. Artinya gencatan senjata lah kalau macam sekarang. Fa'ata Muhaisah fatafarraqa, keduanya lalu berpisah. Jadi Abdullah bin Sahal dan Muhaisah pergi ke Khaybar. Setelah sampai di Khaybar, mutafarriqa, keduanya berpisah untuk urusan masing-masing. Fa'ata Muhaisatu ila Abdullah bin Sahlin wa huwa yatasakhatu fi dammihi qatilan. Fa'ata Muhaisah, maka Muhaisah menemui Abdullah bin Sahal wa huwa yatasakhatu fi dammihi qatilan. Tapi Muhaisah menemukan Abdullah bin Sahal yang satu perjalanan dari Madinah itu ke Khaybar dalam keadaan mati bersimbah darah, terbunuh di dekat sebuah sumur yang ada di Khaybar, perkampungan Yahudi. Pada panahu, maka kemudian Muhaisah ini menguburkan, memendam jasad Abdullah bin Sahal yang mati di daerah Khaybar, perkampungan Yahudi. Nah ini dia nggak tahu siapa yang bunuh, dan dia juga nggak tahu apakah dia mati dibunuh atau kecelakaan. Summa qadimal Madinah, kemudian setelah itu dia kembali ke Madinah. Pantolaqa Abdurrahman ibn Sahlin wa Muhaisatu wa Huwaisatu ibna Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di Madinah, itu Muhaisah mengajak Abdurrahman yang merupakan saudara kandung Abdullah bin Sahal yang terbunuh tadi, yang mati tiba-tiba di Khaybar. Wa Huwaisah, dan Huwaisah juga saudaranya Muhaisah, sama-sama dari putra Ibnu Mas'ud. Jadi semuanya ini sepupu. Muhaisah dan Huwaisah adik kandung. Abdurrahman bin Sahal dan Abdullah bin Sahal juga adik kakak kandung. Nah ini berempat ini sepupu. Salah satu saudaranya yang namanya Abdullah bin Sahal itu mati di Khaybar, perkampungan Yahudi. Akhirnya mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajahaba Abdurrahman yatakallam. Maka kemudian Abdurrahman ini yatakallam, ngomong sama Nabi. Maksudnya nyeritain tentang saudaranya yang terbunuh di Khaybar, di kampung Yahudi.
Faqala, Nabi kemudian berkata, kabir, kabir, yang lebih tua, maksudnya yang pantas ngomong itu orang yang lebih tua. Ini Abdurrahman bin Sahal ini kebetulan saudara yang paling muda. Akhirnya ketika Rasulullah bilang begitu, Abdurrahman sakata, diam. Pasakata, patakallama, lalu keduanya Muhaisah dan Huwaisah yang lebih tua dari Abdurrahman bin Sahal qala, bercerita tentang perihal terbunuhnya saudara mereka yang bernama Abdullah bin Sahal. Faqala, kemudian Nabi bersabda, atahlifuna khamsina yaminan, maukah kamu bersumpah 50 kali? Untuk apa? Lihuquqi ikhwanikum, untuk menuntut balas atas terbunuhnya saudara. Faqala, kemudian keduanya mengatakan, kaifa nahtalifu walam nashhadu, bagaimana saya akan bersumpah sementara saya tidak menyaksikan. Fatubri'ukum yahudu bihamsina yaminan, apakah kalian akan menerima kalau orang Yahudi 50 orang Yahudi akan bersumpah? Qalu, mereka mengatakan, wa kaifa naqbalu imanan qaumin kuffar, bagaimana mungkin kami akan percaya dengan sumpah orang kafir. Falamma ra'a jalika, maka tatkala Nabi mendapatkan hal yang demikian itu, aqalahu, Nabi mengeluarkan diatnya, tebusannya. Ini memang panjang ini ceritanya. Jadi ada sahabat. Udah bisa ya? 4 menit lagi. Ada sahabat pergi ke kampung Khaybar, perkampungan Yahudi, punya urusan masing-masing, yaitu Abdullah bin Sahal dan Muhaisah. Ini dua-duanya sepupu. Ketika sampai di Khaybar, keduanya berpisah untuk mengurus urusan masing-masing. Muhaisah urusannya sudah selesai, akhirnya dia datang nemuin Abdullah bin Sahal, ngajak supaya bisa pulang bareng lagi. Tapi ketika Muhaisah mencari itu Abdullah bin Sahal, tiba-tiba dia dapatkan Abdullah bin Sahal mati bersimbah darah. Kemudian saudaranya ini dia kuburkan. Setelah dia kuburkan, dia pulang ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, dia ajak saudaranya Huwaisah dan Abdurrahman bin Sahal. Kemana? Nemuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Minta keadilan, mau nuntut balas, kisos. Kenapa? Karena Muhaisah merasa yakin bahwa Abdullah bin Sahal ini mati dibunuh oleh orang Yahudi. Apa buktinya? Faktanya dia mati di perkampungan Khaybar, tempat orang-orang Yahudi. Begitu sampai ketiganya, pertama Abdurrahman ngomong, sama Nabi nggak dikasih. Yang tua dulu ngomong. Nah setelah Nabi bilang begitu, Abdurrahman mundur. Lalu ngomong yang lebih tua, yaitu Huwaisah. Diceritakan tentang saudaranya yang terbunuh di kampung Khaybar. Dan dia, Muhaisah, menyangka bahwa itu Abdullah bin Sahal mati dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi Nabi enggak terima begitu aja laporan dari
Muhaisah, Huwaisah dan Abdurrahman bin Sahal. Nabi lalu melakukan tabayyun, mengirim surat ke orang Yahudi yang ada di Khaybar. Tapi kemudian balasan surat itu datang dari orang Yahudi bahwa mereka enggak membunuh Abdullah bin Sahal. Dan saat ini Nabi dengan orang-orang Khaybar sedang dalam perjanjian damai. Takutnya perang lagi gara-gara yang enggak jelas. Jadi Nabi sangat jaga. Setelah Nabi melakukan tabayyun, konfirmasi bahasa sekarang. Ini istilah tabayyun ini ada di Quran. Ya ayyuhallazina amanu ijja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang beriman, kalau datang orang fasik bawa berita, fatabayyanu, seleksi dulu, konfirmasi dulu. Ini Islam ngajarin gitu. Karena orang Yahudi ngejawab merasa enggak ngebunuh, demi Allah kami tidak membunuh Abdullah bin Sahal. Nabi akhirnya minta Muhaisah bersumpah, atah talipuna bihamsina aimanin, apakah kamu mau bersumpah 50 kali bahwa yang membunuh saudaramu adalah orang Yahudi? Tapi apa jawab Muhaisah? Kaifa nahlifu walam nashhad, bagaimana saya mau bersumpah ya Rasulullah? Saya sendiri enggak ngelihat, saya tahunya dia udah mati. Kata Nabi, atabarrakum Yahuda bihamsina yaminan. Bagaimana kalau 50 orang Yahudi itu bersumpah bahwa mereka enggak membunuh saudaramu, apakah kamu mau membebaskan mereka, enggak menuntut balas? Kata mereka nih, kata Muhaisah, Huwaisah dan Abdurrahman bin Sahal, bagaimana kami mau percaya dengan sumpah orang-orang kafir? Akhirnya apa? Fa'ataqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta aqlahu. Akhirnya Nabi yang mengeluarkan tebusan itu untuk keluarga Abdullah bin Sahal dari harta Nabi sebanyak 100 onta. Nih, ini saya terusin dah tanggung, soalnya belum jelas permasalahannya. Nabi ketika mendapatkan laporan, walaupun itu orang Islam, orang beriman, Nabi enggak langsung mengambil kesimpulan. Tapi Nabi melakukan tabayyun. Tabayyun itu mengklarifikasi sebuah informasi yang dia dapat, atau mengkonfirmasikan informasi yang didapat. Enggak terima begitu aja walaupun itu sahabat. Dan setelah diklarifikasi, istilahnya tabayyun ke orang Yahudi, ternyata Yahudi enggak bilang bunuh. Akhirnya apa? Disuruh sumpah tuh Muhaisah. Mau enggak kamu bersumpah 50 kali? Kalau kamu mau bersumpah 50 kali, kita kisos dia orang Yahudi. Atau kita dia tebus. Ini Muhaisah karena emang enggak merasa ngelihat siapa pembunuhnya, yang dia dapetin kan dia taunya udah mati tuh Abdullah bin Sahal. Kaifa nahlifu walam nashhad, bagaimana mungkin saya akan bersumpah ya Rasulullah, saya enggak nyaksiin. Akhirnya apa? Rasulullah ngambil solusi. Bagaimana kalau saya minta orang Yahudi 50 orang bersumpah bahwa mereka enggak membunuh saudara? Tapi ini Abdurrahman bin Sahal, Muhaisah dan Huwaisah bilang, bagaimana mungkin sumpah mereka bisa dipercaya ya Rasulullah? Mereka kan orang kafir, orang non-muslim. Akhirnya apa? Deadlock. Enggak ketemu tuh. Dan yang begitu luar biasa, keputusan yang diambil oleh Rasulullah.
Karena memang Islam ini dalam melakukan pembuktian, pertama sumpah, kedua saksi. Beda sama sekarang. Kalau dulu apa jaminannya kepercayaan, cukup dengan sumpah dan saksi. Kalau sekarang kan ada investigasi polisi, ada tes DNA, ada rekaman CCTV dipelajarin. Tapi itu masih bisa dimanipulasi. Kalau dulu modalnya sumpah dan saksi. Dan Nabi ini enggak langsung ngambil keputusan, melakukan tabayun, klarifikasi. Ketika masalahnya semuanya deadlock, enggak ada jalan keluar, karena memang enggak punya bukti. Kan bisa aja, dia kan sudah nemuin saudaranya dalam keadaan sudah mati, bersimbah darah. Kan bisa aja dia jatuh dari unta, palanya kena batu yang ada di sumur. Sementara dia tetap beranggapan bahwa yang membunuh yang Yahudi. Kenapa? Indikasinya itu Abdullah bin Sahal mati di perkampungan Yahudi. Siapa lagi? Tapi buat Rasulullah itu enggak cukup. Kenapa? Enggak ada saksi. Sumpah juga enggak mau. Rasulullah takut kalau ini nanti terjadi perang. Padahal Rasulullah sedang dalam perjanjian damai. Akhirnya apa? Sebagai seorang pemimpin Rasulullah ngalah. Apa? Rugi. Itu diat. Diat itu tebusan. Dari harta Nabi sendiri 100 ekor onta diberikan buat keluarga Abdullah bin Sahal yang terbunuh. Jadi kita bisa ngambil gambaran betapa Rasulullah ini sosok tauladan yang begitu mulia dan luar biasa. Nabi enggak mau terjadi perang dengan orang Yahudi karena sudah dalam perjanjian damai. Walaupun itu jelas-jelas yang ngadu orang Islam, satu agama. Dan matinya juga itu orang Islam di tempat Yahudi. Boleh jadi kalau kita udah pasti, udah gak salah lagi. Tapi Rasulullah enggak melakukan apa namanya? Tabayun. Klarifikasi. Jadi begitulah seharusnya kita ketika mendapatkan satu informasi dari manapun datangnya, kita jangan langsung percaya. Apalagi membuat satu keputusan. Tapi dengan cara tabayun, klarifikasi. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah ngajarin menghormati yang lebih tua. Jadi tadi Abdurrahman mau ngomong nggak boleh menabi, yang tua dulu ngomong. Nah ini adab. Jadi kita ini harus menghormati yang lebih tua, apalagi lebih tua lebih berilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.